Nah, untuk ibu yang sedang hamil dan ingin bepergian naik pesawat, itu ada beberapa hal yang harus diwaspadai ya. Nah, di saat yang seperti inilah, sebaiknya moms menjaga kesehatan dan kehamilannya ya. Jadi bukan berarti moms tidak boleh naik pesawat di trimester 1. Untuk moms yang hamil di trimester 1 dan kehamilannya baik-baik saja, nah itu moms diperbolehkan untuk naik pesawat. Perubahan tekanan pada saat moms di dalam pesawat itu tidak menyebabkan serta-merta oksigen yang sampai ke dalam janin itu menjadi berkurang. Jadi jangan khawatir untuk moms yang mau naik pesawat karena kadar oksigen itu tetap akan terpenuhi. Selama moms bisa bernapas dengan baik, jangan khawatir karena kadar oksigen itu juga dapat disalurkan ke janin dalam keadaan yang baik juga. Nah, untuk moms yang naik pesawat khususnya untuk penerbangan yang jarak jauh atau membutuhkan waktu lama, memang disarankan untuk stretching atau berjalan-jalan dulu. Jadi jangan di satu posisi dalam waktu lama. Hai, kembali lagi di channel Dr. Kevin. Apa kabarnya semua? Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya. Buat moms yang ingin traveling atau bepergian naik pesawat, pantengin terus ya. Karena di konten ini kita akan menjawab, bolehkah bumil atau moms yang sedang hamil itu bepergian naik pesawat? Tapi seperti biasa, sebelum saya lanjut, buat kalian yang baru pertama kali ketemu dengan channel ini atau yang belum subscribe, ayo buruan subscribe. Cara yang gampang, tinggal klik tombol subscribe-nya di bawah sini. Karena subscribe itu gratis. Dan juga jangan lupa untuk nyalakan loncengnya, supaya setiap kali ada video baru, kalian langsung dapat notifikasinya. Pesawat adalah salah satu moda transportasi yang bisa membawa kita dari satu tujuan ke tujuan tertentu yang biasanya melewati lautan atau dibatasi oleh daratan yang susah dijangkau dengan waktu yang relatif lebih cepat. Nah, untuk ibu yang sedang hamil dan ingin bepergian naik pesawat, itu ada beberapa hal yang harus diwaspadai ya. Untuk moms yang sedang hamil di trimester 1, itu biasanya akan mengalami keluhan yang lebih banyak, yaitu keluhannya bisa mual, muntah, pusing, berlebihan. Nah, di saat yang seperti inilah, sebaiknya moms menjaga kesehatan dan kehamilannya ya. Jadi bukan berarti moms tidak boleh naik pesawat di trimester 1. Untuk moms yang hamil di trimester 1 dan kehamilannya baik-baik saja, nah itu moms diperbolehkan untuk naik pesawat. Dan juga di trimester 1 itu, moms sebaiknya perhatikan perkembangan kehamilannya. Ada yang namanya kehamilan kosong atau blighted ovum. Jadi hamil tapi tidak ada janinnya. Dimana kehamilan kosong itu beresiko untuk terjadinya keguguran. Keguguran itu bisa terjadi pada saat moms hamil di trimester 1 dan kehamilan tidak berkembang, biasanya ditandai dengan kram-kram perut atau terjadinya flek. Pada saat terjadi flek atau kram perut yang berlebihan, moms sebaiknya disarankan untuk tidak naik pesawat dulu. Karena dengan naik pesawat dan apabila terjadi sesuatu pada saat moms sedang di pesawat, itu yang dapat membahayakan keselamatan moms. Salah satu contohnya apabila moms bepergian naik pesawat dan moms sedang di pesawat dan terjadi perdarahan hebat, nah itu yang dapat membahayakan keselamatan moms. Ada beberapa kondisi yang memang tidak disarankan untuk moms yang sedang hamil bepergian naik pesawat. Salah satunya tadi ya, ancaman keguguran atau biasanya terjadi flek atau perdarahan. Atau bisa juga moms yang sedang dalam kondisi mengalami pecah ketuban atau ketubannya merembes. Nah, itu memang kita sarankan untuk tidak naik pesawat terlebih dahulu. Untuk moms yang sedang hamil yang juga merasakan kontraksi prematur, di mana kontraksi terjadi pada saat moms belum cukup bulan, mulai makin lama makin sering kontraksinya. Nah, sebaiknya moms jangan memaksakan diri untuk naik pesawat dulu ya. Untuk moms yang sedang hamil, jangan khawatir ya kalau mau naik pesawat, ada orang yang bilang nanti terpapar radiasi. Nah, ini kemungkinan sangat kecil untuk terjadi karena ketinggian pesawat itu masih sangat aman untuk moms untuk terpapar radiasi. Jadi tidak berarti moms naik pesawat sekali terus langsung terpapar radiasinya ke babynya, itu nggak benar ya. Untuk moms yang sedang hamil juga, apabila ingin naik pesawat, terus ada orang yang bilang, nanti kan tekanannya berubah pada saat take off dan landing. Nah, itu tidak berdampak langsung ke janinnya. Jadi, baik itu moms hamil di trimester 1, kedua, dan ketiga itu tetap aman. Jadi, moms tetap masih boleh untuk naik pesawat, asalkan kehamilannya dalam keadaan yang sehat ya. Perubahan tekanan pada saat moms di dalam pesawat itu tidak menyebabkan serta-merta oksigen yang sampai ke dalam janin itu menjadi berkurang. Karena di dalam pesawat itu sudah diatur tekanannya dan juga ada kadar oksigennya juga dari dalam AC pesawat. Jadi jangan khawatir untuk moms yang mau naik pesawat karena kadar oksigen itu tetap akan terpenuhi. Selama moms bisa bernapas dengan baik, jangan khawatir karena kadar oksigen itu juga dapat disalurkan ke janin dalam keadaan yang baik juga.
Nah, untuk moms yang naik pesawat khususnya untuk penerbangan yang jarak jauh atau membutuhkan waktu lama, memang disarankan untuk stretching atau berjalan-jalan dulu. Jadi jangan di satu posisi dalam waktu lama. Kalau bisa, tiap 2-3 jam memang moms melakukan stretching atau jalan-jalan santai dulu di pesawat. Jadi peredaran darah moms itu juga dapat bersirkulasi dengan baik. Ini ada beberapa tips untuk moms yang ingin melakukan perjalanan menggunakan pesawat. Yaitu yang pertama, jangan lupa ya untuk konsultasikan dulu diri moms ke dokter. Jadi seenggaknya untuk kita USG dulu untuk melihat apakah kehamilan dalam keadaan yang baik, perkembangan janinnya baik, air ketubannya juga cukup, tekanan darah moms juga dalam keadaan yang normal atau tidak. Selain itu, moms juga disarankan untuk memastikan nih dalam keadaan tubuh moms yang sedang fit atau misalnya tidak dehidrasi. Jadi harus mencukupi kebutuhan cairan tubuh juga ya. Jadi jangan sampai moms melakukan perjalanan jauh terus di pesawat tidak ada minum, lalu moms jadi dehidrasi. Sebaiknya moms persiapkan juga bawa air minum sendiri, bawa cemilan sendiri, sehingga dalam kondisi tubuh yang fit terus. Lalu apabila perjalanan jauh atau dalam waktu yang lama, moms juga disarankan untuk jangan duduk terus, tapi boleh jalan-jalan di dalam pesawat dan juga boleh melakukan gerakan-gerakan stretching ya. Oke, sekian dulu konten Dr. Kevin kali ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara klik tombol like, comment, subscribe, serta share video ini ke semua sosial media kamu supaya video ini dapat tersebar luas dan bermanfaat. Saya Dr. Kevin, until tomorrow and stay healthy.